Bersama Miss Wulan, kali ini pada bab 1 ini kita akan mempelajari mengenai sistem gerak. Oke, tentunya kalian pasti sudah tahu bahwa setiap makhluk hidup pasti akan bergerak. Nah, sebelum kita memulai materi pada bab ini, silakan kalian tonton video berikut ini. Saat daun putri malu disentuh, daunnya akan menguncup. Ketika tangan menyentuh daun, tubuh kita akan melakukan gerak. Akibat dari sentuhan tersebut, daun putri malu juga bergerak menguncup. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah melakukan gerakan. Gerak pada putri malu dan gerakan jari tangan kita merupakan salah satu contoh gerak. Hewan juga memiliki berbagai macam gerak, misalnya ikan berenang, burung terbang, dan juga kemampuan gerak lainnya. Setelah kita melihat video tadi, kita akan tahu apa yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi, dalam bab sistem gerak ini, kita akan mempelajari tentang apakah pengertian dari sistem gerak, kemudian yang kedua ada apakah perbedaan antara sistem gerak pada tumbuhan dan juga pada hewan. Kemudian kita akan mempelajari tentang bagaimanakah kemampuan gerak pada tumbuhan dan juga gerak pada manusia. Kemudian kita juga akan mempelajari apa sajakah gerak yang dapat dilakukan oleh manusia dan juga bagaimana cara kita menjaga kesehatan sistem gerak kita. Nah, itulah beberapa masalah yang akan kita pelajari pada bab ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke anak-anakku. Pada pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama kita ya. Jadi kita akan mempelajari tentang gerak pada tumbuhan dan hewan terlebih dahulu. Selanjutnya di pertemuan kedua baru kita akan mempelajari tentang gerak pada manusia. Nah, gerak pada tumbuhan dan hewan itu tentunya berbeda. Gerak pada tumbuhan itu tidak dapat terlihat, sedangkan gerak pada hewan itu dapat dilihat dengan jelas. Sebelum masuk ke materi ini, kita harus tahu bahwa gerak itu merupakan respon dari sebuah rangsangan. Nah, seperti yang kita tahu juga, setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri. Nah, diantaranya adalah kepekaan terhadap rangsang atau iritabilitas dan gerak. Kemampuan tersebut membuat makhluk hidup dapat bereaksi ketika mendapatkan rangsangan. Salah satu reaksi yang dapat diamati dengan mudah adalah terjadinya gerak. Gerak dapat terjadi secara pasif dan juga secara aktif. Gerak secara pasif itu dialami oleh tumbuhan. Jadi gerak pada tumbuhan hanya terjadi di bagian tertentu dan tubuh dari tumbuhan itu tidak mengalami perpindahan. Ini adalah gerak pasif. Nah, kalau gerak aktif itu dialami oleh hewan dan juga manusia. Sementara itu gerak aktif itu contohnya pada hewan, karena hewan dapat mengalami pergerakan tubuhnya dapat berpindah tempat. Nah, itu adalah contoh dari gerak aktif. Pada umumnya, gerak pada tumbuhan tidak mudah diamati karena gerakan yang terjadi pada tumbuhan pada umumnya merupakan proses yang berlangsung lama, sehingga tidak terlihat secara nyata dan tidak terlihat secara langsung. Nah, gerak pada tumbuhan tidak menimbulkan perpindahan tempat dan hanya terjadi pada bagian tubuh tumbuhan, misalnya pada akar, daun, atau bunga. Gerakan pada tumbuhan ada yang terkait dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya seperti tadi akar, yaitu pertumbuhan akar, kemudian pertumbuhan tunas dan juga mekarnya bunga. Ada pula gerak tumbuhan yang merupakan respon terhadap perubahan lingkungan. Contohnya seperti daun sengon dan lamtoro yang akan mengatup di sore hari, serta bunga tumbuhan bunga pukul 4 akan mekar di sore hari. Masih banyak jenis gerak lain yang terjadi pada tumbuhan. Gerak-gerak tersebut diberi nama berdasarkan jenis rangsangan yang menyebabkan gerakan dan jenis gerak yang terjadi. Terdapat jenis gerak lain yang semula dianggap sebagai gerak tumbuhan, yaitu gerak taksis. Nah, gerak taksis di sini merupakan gerak berpindah tempat mendekati atau menjauhi rangsangan.
Gerak ini hanya dapat dilakukan oleh organisme satu sel yang sebelumnya termasuk ke dalam kelompok tumbuhan, misalnya alga. Beberapa sel tumbuhan yang dapat berpindah tempat, misalnya spermatozoid. Nah, anak-anakku, di sini terdapat contoh gerak nasti. Ada 3 contoh gerak nasti di sini. Yang pertama yaitu niktinasti. Contohnya ada pada tumbuhan polong-polongan. Di sini ada gambar lamtoro. Pada malam hari, tanaman lamtoro akan menguncup dan akan membuka lagi pada pagi hari. Gerak pada daun ini dipengaruhi oleh keadaan gelap ketika malam hari, sehingga disebut gerak tidur daun atau niktinasti. Kemudian, yang kedua ada tikmonasti. Nah, tikmonasti itu terjadi pada beberapa tanaman yang merambat dan memiliki sulur yang dapat berikatan dengan penyangganya. Ujung sulur akan bergerak mendekati arah sentuhan dari tiang penyangga tanaman. Akibatnya, sulur akan melingkari tiang penyangga. Kemudian, yang ketiga ada gerakan fotonasti. Nah, di sini contohnya adalah tanaman Oxalis triangularis yang merespon cahaya. Pada cahaya redup, daun tumbuhan ini akan menutup ke bawah. Itulah tadi beberapa contoh gerak nasti. Sekarang kita masuk pada gerak pada hewan. Nah, gerak pada hewan ini mudah terlihat karena hewan memiliki alat gerak dan hewan itu dapat berpindah tempat. Kemudian, alat gerak pada hewan itu sama dengan alat gerak pada manusia yang terdiri atas tulang dan otot. Nah, rangka pada hewan itu dibedakan menjadi rangka luar atau eksoskeleton dan rangka dalam atau endoskeleton. Eksoskeleton adalah rangka luar yang berfungsi melindungi tubuh dan sebagai tempat menempelnya otot. Contohnya adalah cangkang pada kelompok hewan moluska dan penutup tubuh pada kelompok hewan arthropoda. Eksoskeleton dimiliki oleh hewan-hewan invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, contohnya seperti siput, kerang, kupu-kupu, dan cumi-cumi. Kemudian ada endoskeleton. Endoskeleton adalah struktur tulang keras atau tulang rawan di dalam tubuh organisme yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang tubuh serta tempat menempelnya otot. Endoskeleton dimiliki oleh hewan vertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya seperti kadal, buaya, kambing, kelelawar, ikan mujair, katak hijau, dan juga burung merpati. Kemudian terdapat juga hewan yang memiliki keduanya, yaitu eksoskeleton dan juga endoskeleton. Eksoskeleton dan endoskeleton dimiliki oleh hewan yang contohnya seperti kura-kura dan penyu. Eksoskeleton pada penyu dan kura-kura berupa cangkang yang menutup tubuh bagian punggung dan perut, dan cangkang yang menutupi bagian punggung disebut karapas, sedangkan cangkang yang menutup bagian perut disebut plastron. Nah, oke anak-anakku sekalian, anak-anak soleh dan solehah, dari pelajaran hari ini kita dapat tahu bahwa tumbuhan memiliki gerak pasif, sedangkan hewan memiliki gerak aktif. Gerak pada tumbuhan contohnya adalah gerak nasti. Nah, kemudian hewan juga bisa melakukan gerak pasif seperti mengedipkan mata, mulut mengunyah, dan juga tangan melepas. Oke, kemudian rangka hewan juga terdiri dari 2, yaitu eksoskeleton dan endoskeleton. Baik, cukup sampai di sini pertemuan pertama kita. Cukup sekian dari Miss Wulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.